Gua ngerasa ya, lu tuh salah satu komika breakthrough 2018. Paham nggak? Breakthrough tuh apa? Breakthrough itu istilahnya yang mendobrak gitu. Yang mendobrak kayak ada musisi baru nih, kalau misalnya di skena musik ada musisi baru, band baru yang tiba-tiba ngedobrak, wih anjir nih siapa nih orang gitu. Gue ngerasanya di tahun 2018 itu tahunnya lu sih, sebagai komika yang breakthrough gitu. Padahal kita tuh udah kenal sebelum lu ikut Suca kan? Iya. Lu Suca berapa dah? Suca 3. Suca 3 kan? Suca 3 lu peringkat berapa? 20 besar. 20 besar kan? Besar banget. Iya. Gue ngeliat lu dari sebelum Suca dan pas Suca, gue ngerasa nggak kayak lu yang sekarang gitu. Gue ngerasa ya. Dari sisi mana nih? Dari sisi pembawaan lu, materi mungkin, kedewasaan lu di atas panggung. Gue ngerasanya kayak gitu. Hemat. Ini Jumbo yang Ada yang baru. ini nggak? Ada nih. Ini ada yang mesen Jumbo, bentar ya. Iya. Ada yang 2 lebih hemat, bentar lu. Karena emang gini kita Mas, yang apa ya? Menunjukkan Indonesia banget, Bro. Indonesia banget, bener. Gotong royong, kebersamaan, situasi dan kondisi apapun tetap membuat sesuatu. Kita bikin konten dan mereka lagi sibuk. jualan. Kita kan emang orangnya kan nggak introvert banget Nggak kan, maksudnya. introvert banget. Yang harus kedap, yang harus kalau ada suara, woi, tag ulang. Iya, enggak ada. Enggak. Santai aja, ini Santai kayak aja. natural, real. Enggak ada fake atau dibuat-buat. Bener banget. Jadi lu jangan sampai kaget tiba-tiba lu dengar satu laginya wagyu gitu ya gitu. Iya. Satu lagi Kalau wagyu. enggak, sambalnya ditambahin. Iya, atau enggak abang grab. Jangan kaget. Jangan hati-hati lu. Balik ke topik, gue ngerasa lu tuh salah satu komik yang cukup ditakutin sama pejuang-pejuang lomba lain. Iya. Iya, jadi kayak anjir ada Marcel nih, gue pasti kalah secara LPM, secara segala macem gitu. Ada momen yang bikin lu ngerasa anjir gue harus berubah nih. Soalnya dari lu pas di Suca sampai setelah Suca dan yang kayak lu sekarang tuh cukup berubahnya cukup lumayan gitu. Iya sih. Ada momen tertentu yang bikin lu Untuk di segi stand up ya, Bang. segi stand up. Segi stand up tuh menurut gua yang bikin gua jadi bounce back bounce back. Titik balik betul. Titik balik gua adalah ketika Suca. Kenapa Suca tuh? Suca tuh gua kayak ekspektasi gue benar-benar hancur dan gue ngerasa kalau gue nih apa ya, anjing nggak ada gunanya lah gue hidup gitu. Ekspektasi lu waktu ikut Suca ada target lu minimal harus berapa? Juara, Bro. Serius juara? Juara, karena gue di Bandung gue bebas hambatan. Oh gitu. Pas masuk kompetisi hambatannya banyak banget hambatan, gue bingung. Awalnya kan bebas gue, Iya. tiba-tiba banyak banget. Apa yang membuat lu kayak gitu? Maksudnya sekeras itu kah kompetisi Suca atau lu ngerasa emang mental gue belum ada waktu itu. Makanya gue sempat diomongin sama Bang Rahman Afri untuk udah jangan ikut Suca dulu. Sebelum lu ikut Suca? Atau pas sebelum lu gue ikut Suca, audisi Suca 3. Ntar dulu sih, lu belum sekarang nih waktunya. Oh gitu. Tuh, tapi gue bandel tuh. Bang Rahman gue ikutin aja. Dapet dong gue. Gue makin percaya diri dong gue. Bener. Di show pertama mati. Serius? Mati, Bro. Tapi bukan lu kan yang close mic kan pada waktu itu? Belum, gue 4 kali main. 4 kali main. Baru setelah keempat lu ngerasa padahal lu punya tabungan materi? Punya. Tapi mental lu yang gue yang nggak ketabung gitu ya? Nggak ketabung semuanya. Close mic di 20 besar itu mental lu hancur? Hancur gue, bener-bener sedih. Gue kayak, aduh, gue malu. Jatuh malu gue. Tapi gue inget banget kata Bang Awe waktu itu. Bang Awe bilang, lu tenang, karena lu komika di Jakarta. Karena Jakarta itu memiliki keunggulan daripada tempat-tempat lain. Iya. Kita nggak bisa pungkirin Jakarta itu adalah pusat semuanya di Indonesia kan. Kalau misalnya lu ada di Jakarta, seenggaknya lu punya waktu buat berkembang. Betul. Nah kalau lu nggak bisa berkembang, berarti salah diri lu sendiri. Bener. Di situ tuh baru gua bisa nih kayaknya nih. Oke lah, gua main lagi. Gua di situ bimbangnya gini, Bang. Ketika kita udah masuk TV, kita udah nggak bisa lagi ikut lomba-lomba cere, Bang. Oh gitu. Itu perasaan lu doang atau emang iya kan? Pribadi, gua ada standar sendiri. Oke. Masa gua masih ngambil orang-orang yang di bawah sih, maksud gua. Masa gua harus ngambil yang hadiahnya cuma 3 juta, 5 juta gitu-gitu. Nah, tiba-tiba udah tuh gua kayak 2 bulan gua nggak open mic. Setelah lu close mic itu? Setelah close mic.
Karena mental lu jatuh. Mental gue jatuh banget, Iya, Bang. iya. Lu gitu gak sih? Iya, iya, kan? iya, iya. Setelah Final suci 5 itu. apalagi kalau ketika MC ini dia Marcel Suca 3 anjing. Iya. Dia bisanya lu bilang begitu. Orang yang bisa ngakak kocak, ngakak online. Ya kan kita Kayak ngebebanin diri Iya. sendiri ya justru ya. Iya. pusing jadi ya akan membuat kita terkekeh-kekeh. Tapi sebenarnya langkah yang lu buat itu kayak gimana? Sampai akhirnya mood lu balik, sampai akhirnya lu mau ikut balik ke stand up lagi, mau open mic lagi, nulis materi lagi. Nah, yang membuat gua bikin jadi lebih baik lagi adalah ketika waktu itu gua ikut di lomba lagi, lomba partikelir. Oh iya, yang gue ikut juga kan? Iya. Gue juara 3. Lu juara 1. Iya, mantap. Itu, jadi Betul. yang juara 2 Bang Apip. Apip. Dan itu emang lawannya sangar-sangar, Bang. Semuanya kan senior gua. Dan lu itu Main pertama. bener. Karena gua telat waktu itu. Iya, telat. Gua telat datangnya, udah dikasih punishment, yang telat datang, lu main pertama. Oke. Nah, Bener. yang pertama itu gua, kedua, jadi lawan gua tuh Bang Bari. Iya, gua, Harry, Bang Harry, Putra Apip, Patinama, Putra, Bang Apip. Iya. Yang secara waktu atau senioritas lebih lama di stand up lamaan mereka daripada lu ya. Oke. Bener, dan lucu-lucu semua gitu menurut gua, dan sangar-sangar lah. Iya. Tapi sebelum itu kan gua sampai kayak nulis, benar-benar nulis tuh Bang, nulis terus gua open mic mana-mana, gua milih. Iya, Gua gua tahu. sampai minimal gua yang penting semenit bisa ada 6 lah ketawa nih. Iya. Bentar gitu-gitu lah. Gua udah sampai sebegitunya kayak pengen perang gitu. Oke. Kita puji Tuhan akhirnya menang. Di situ tuh baru balik lagi percaya Tingkat diri. kepercayaan gua. diri lo. Benar. Iya. Dan Oh iya, berarti sebelum partikeler itu lu jatuh tuh? nggak ada jatuh Bang. Kalau lu lihat, Iya, nggak ada iya. sama sekali Iya. gua. Dari situ baru ya, dari partikelir. Terus gue dipercayakan untuk menjadi opener dari Komtung. Dulu waktu Bung Rindra, Iya. Bang Gilang, situ Acara-acara yang diorganisasi sama Komtung lu Benar. dipercaya sebagai opener gitu opener ya? mereka. Dan Iya, berarti secara apa ya, kepercayaan orang-orang mereka belum hilang ke lu. benar. Tapi kadang-kadang emang kitanya sendiri yang insecure. Iya. Justru karena kitanya ngerasa terbeban, emosi yang labil itu muncul. Benar. Menurut gue sih kayak gitu sih. Dan- Padahal orang-orang percaya sama lu. Iya, itu Iya. dia tuh. Dan sampai sekarang pun gue merasakan itu Bang. Merasakan apa? Sekarang pun kayak gue masih ngerasa anjing lu masih belum lucu sih, lu masih belum Di titik yang sekarang? masih sampah, masih gini-gini. Itu self kritik yang menurut gue bagus sih. Jadi lu akan terus berkembang. Nah, tapi kadang-kadang kalau gue sendiri gitu, makanya gue sering banget nongkrong. Kalau gue sendiri gue kayak mikir sendiri gitu. Mikir sendiri dalam Kayak, hati. udahlah anjing, cuma lu kalau lagi nulis gitu Oke. kan, udahlah ini belum lucu anjing, gitu. Jadi coret semua. Jadi semuanya jadi sia-sia gitu jadinya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa gitu? Nah, Gue ngerasa lu udah cukup matang untuk bisa, kalau di gue ya, di level gue ya, atau di level teman-teman yang lain ya, gue ngerasa gue udah tahu nih, oh nih materi akan lucu. nah itu gue belum dapet yang kayak gitu. Serius? Lu belum ada? Belum dapet. Belum ada sense yang lu ngerasa ini lucu gitu? Belum. Sebelum gue open mic itu. Oh gitu. Gue nggak tahu yang lain ya. Kalau gue percaya, oh ini lucu nih gitu. Karena gimana ya? Lu ada metode sendiri nggak bikin materi? Ada. Ada kan? Ada. Iya, setiap komik pasti punya Ada. itu. Ada ini rahasia gue nih bikin materi nih kayak gini Iya. gitu. Dan setiap komik tuh pasti beda-beda. Kan? Beda-beda. Cara nulisnya. Tapi yang lu permasalahin, lu nulis ini nggak lucu, lu coret, itu kenapa? Nah itu gue Karena nggak pede. karena trauma itu kali ya maksud gue. Jadi gue dulu tuh sempet yang udah percaya diri banget, gue tulis, terus gue open mic dapet lucu, pas waktu main, mati. Ini gue nggak tahu ya, banyak komik yang kayak gini juga atau enggak. Cuma gue ngerasain itu. Gue ngerasain ada di titik yang gue sebenarnya masih 1 sampai 10 masih 4. Tapi kadang-kadang gue ngerasa puas nih di titik 4 ini. Bener. Dan gue ngerasa udah oke nih gue bikin materi kayak Bener. gini nih. Gitu. Terus pas gue bawain mati kan. Mati. Ternyata nggak lucu. Nggak lucu. Setelah momen itu gue ngerasa ini berkembang nih. Tapi kalau misalnya lu masih berpikir di angka 4 ini, agak aneh juga sih. Benar. Agak aneh juga.
Ya. itu namanya hidup. Iya, itu namanya hidup. Tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Ya kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, lu sengaja setan ya? Enggak sengaja. Nah, ntar lu. Nggak dikat ini Bang. Oke. Oh, emang harus ada ininya ya? Biar bagus. Agak nge-wide gitu. Kalau misalnya nggak pakai lensa, ini lebih dekat. Oh. Ini kita coba. Iya. Ini kan pakai lensa. Ini kalau nggak pakai lensa bisa gini. Oh. Bisa ya, lu udah tayang terus tiba-tiba nyoba gitu-gitu ya? Bisa. Bisa ya? Biar lu nggak kaget Oh, gitu. iya. Ini biar kayak bloopers Iya. Bloopers tapi di konten ya? Iya, di konten. Bloopers tapi di Suka-suka Free Maimon. Suka-suka gue. Respect. Kenapa tuh tadi? Balik Cukup lagi aneh, kenapa gue masih tetap? Iya, masih kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bagus juga sih, kayak self kritik buat lu harus tetap berkembang terus gitu. Mudah-mudahan. Atau kecurigaan gue adalah tipikal materi lu itu memang harus di open mic-in. Bener. Bukan berdasarkan kekuatan punchline. Kayak Paham nih. nggak maksud gue? Paham. Iya kan? Paham. Iya. Kalau gue tahu nih kekuatan gue di punchline nih, pemataan asumsi. Kalau lu emang dari kekuatan emosi, kekuatan apa gitu, gestur mungkin, cara pembawaan, iya bener, yang harus emang di open mic-in supaya orang-orang tahu responnya kayak gimana. Iya sih, bener. Gue soalnya kan materi 10%, pembawaan Hah? 20 lah, sisanya marah-marah. Iya. Gentak-gentak. Iya. Punchline kaget. Bener. Gitu-gitu. Nah itu jurus-jurus lu tuh. Iya. Jurus-jurus yang kayaknya nggak ada komik lain yang kayak lu juga gitu. Bang Regen. Mungkin, iya. Dengan metode yang sama. Kalau gue sih emang, gue tahu nih, gue tulis lucu Iya. nih, gitu ya. Kalau gue di pemataan asumsi gitu. Gitu lah bang, jadinya. Iya, makanya emang harus di open mic-in biar lu tahu kadar materi lu tuh Semana? gitu. Dan sekarang karir lu gue ngerasa sebagai salah satu komik yang oke lah, gue bisa bilang. Amin bang. Mudah-mudahan. Titik baliknya itu setelah lu bangkit di Partikelir, Nah, pasti kan ada momen perjalanan lagi tuh. iya. Apa lagi? Momen waktu itu sempat agak naik ketika gue ikut main film Laundry Show. Laundry Show ya, baru gue mau ngomongnya. Sempat agak naik gue, tapi akhirnya turun lagi bang, karena setelah gue main film nggak ada kerjaan apapun. Serius? Setelah Laundry Show itu? Stand up pun dan lain sebagainya tidak ada. Berat banget gue. Bahkan gue udah pernah sempet kan sebelum Laundry Show gue sempat main sinetron. Oke. Di Amanah Wali gue main sinetron. Terus Laundry Show, abis Laundry Show gue ada Amanah Wali 3. Itu gue udah reading, gue udah datang ke tempat readingnya, udah masuk grup, udah fitting baju, nggak ada kabar. Tapi filmnya lanjut? Sinetronnya lanjut dan gue nggak di-kick dari grup itu dong. Aduh. Gue tahu mereka syuting. Iya. Mereka marah-marah. Ini kemana nih, kok nggak hadir? Gue pengen jawab, gue bisa hadir, gue bilang. Gue bisa, gue jadi ustazah, gue bisa. Mungkin itu sinetron nuansa religi. Religi. Mereka tahu kali mungkin. Nggak tahu deh kayaknya. Nggak tahu ya? Nggak Iya. tahu lu Kristen. Dia tidak tahu kayaknya deh. Kayaknya. Tapi ada yang tahu juga sih kayaknya. Tiba-tiba, selamat. Emang karena awalnya gue juga dapat job Amanah Wali ini, gue bingung gitu. Kok bisa gitu ya? Ini gue jadi anak buahnya wali. Yang di pesantren. Anak buahnya yang membahas semuanya gitu. Dan menurut gua mungkin ini job dari Yesus melalui Allah kali gitu. Kayaknya gitu kayaknya gua. Positif aja ya kan. Positif aja betul. Rezeki bisa datang dari mana aja. Benar. Siapa tahu mereka berkoalisi. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ternyata di besokannya di cancel bro. Tapi nggak di cancel, aja digantung lu. Sakit lu itu kan. Iya, kalau misalnya di cancel, sorry ya. Iya. Ternyata lu nggak bisa masuk ke proyek kita, nggak apa-apa. Gua keluar dari jelas, ini. jelas. Iya benar. Tiba-tiba udah jalan running. Mereka terakhir syuting, gua lihat fotonya. Terima kasih untuk semuanya. Di tag lagi. Ada nama gua di tag. Marcelo Dianto.
Kok bisa gue bilang gitu? Iya, agak aneh juga sih. Tapi dari situ lu pasti sakit hati dong. Iya, Pasti sedih. Pasti sedih. Kecewa. Dan setelah oh ya udahlah, mungkin ini bukan rezeki gua. Iya. Lu mencoba wise gitu. Gue mencoba untuk berubah. Dan ketika itu gue udah pasrah aja. Tapi gue tetap open mic, gue tetap perbanyak semua senjata gue. Iya. Tetap baca. Dan ketika itu gue sempet ngubungin Bang Ajis. Oke. Ajis 2000 Ajis 2000. dia butuh kerjaan. Dia butuh orang yang nemenin dia. Oke. Yang ini ya? Gue nawarin. Oh, kalau lu nawarin diri. Nawarin, Bang, butuh nggak Bang? Roadman atau apa? Ya udah sini lu datang ke lokasi. Iya. Yang di hitam putih ya? Wow banget. Oh, wow banget ya, Trans 7. Trans 7. Iya. Bang Ajis waktu itu di wow banget, di keluarga receh, Iya. di OPJ. Iya. Gue bro yang nemenin. Iya. Sekarang Bang Ajis keluar, Iya. gue yang gantiin. Rezeki emang, Rezeki ya kemana? Makanya gue bilang Bang Ajis yang buka semuanya. Betul. Berarti Bang Ajis itu sebagai salah satu orang yang kayak lift up lu. Bener. Menuju level yang lebih baik gitu. Bener. Yang kenalin gue ke Pak Denny lebih dekat lagi. Sampai akhirnya gue deket sama Pak Denny. Dan lu masuk manajemennya dia. Iya.